kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan fundamental mengenai pergerakan. Saya akan membedah gagasan utama dari buku Ijtihad Membangun Basis Gerakan, karya dari Bapak Amin Sudarsono. Buku ini bukan sekedar arsip sejarah, melainkan sebuah cetak biru untuk membangun gerakan mahasiswa yang kokoh, berorientasi perubahan, dan memiliki fondasi yang jelas tentunya. Penulis memulai bukunya dengan refleksi mendalam mengenai refleksi kelahiran. Sebuah gerakan besar tidak lahir dari kekosongan. Di Indonesia, ia lahir dari kenyataan pahit. Sebagai gerakan muda yang dikekang dan gerakan Islam yang seolah dikarantina. Kondisi inilah yang memicu kebutuhan mendesak akan sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang mampu menjembatani spiritualitas keislaman dengan tanggung jawab kebangsaan yang real. Inilah alasan fundamental mengapa sebuah gerakan harus dibangun, dengan tujuan utamanya yaitu membebaskan potensi generasi muda muslim untuk berjuang demi negara. Jantung pemikiran buku ini terletak pada software gerakan, yaitu ideologi dan konsep dasar, di mana penulis menawarkan dua pilar utama sebagai kompas spiritual dan politik kita. Yang pertama ada intelektual profetik, di mana kita tidak hanya cukup hanya menjadi kaum terpelajar. Intelektual profetik adalah kaum cerdik, pandai yang memiliki misi kenabian. Mereka bertugas membawa ilmu dan kebenaran untuk mentransformasikan realitas sosial. Pilar yang kedua yaitu Muslim negarawan, di mana konsep ini menuntut setiap aktivis untuk mengabdi demi kemajuan bangsa. Muslim negarawan adalah mereka yang berjuang dengan meminimalkan kepentingan pribadi atau kelompok dan memaksimalkan kepentingan negara yang jauh lebih besar. Namun, fondasi ideologis tidak cukup. Kita harus memiliki hardware gerakan, yaitu kemampuan teknis dan keterampilan operasional. Gerakan yang kuat tidak hanya pandai berretorika, tetapi juga terampil dalam teknis. Buku ini memandu kita dalam penguasaan manajemen pemerintahan mahasiswa sebagai arena politik kampus, teknik propaganda dan media massa untuk menyebarkan ideologi dan pengaruh manajemen forum dan persidangan agar gerakan mampu berdiplomasi dan yang krusial, fikih demonstrasi dan aksi massa sebagai panduan etika dan strategi di lapangan. Bahkan penulis menekankan pentingnya penguasaan advokasi anggaran, di mana membuktikan bahwa gerakan harus masuk ke wilayah kebijakan publik yang real. Nah, intinya dari buku ini yaitu ajakan untuk meninggalkan gerakan yang hanya bersifat reaktif. Gerakan harus dibangun di atas fondasi intelektual yang kuat, seperti profetik dan visi kebangsaan yang tinggi seperti negarawan. Buku ini juga mendorong setiap individu untuk bersungguh-sungguh atau berijtihad dalam membangun diri dan basis organisasinya. Ini adalah warisan pemikiran yang sangat relevan bagi setiap individu yang percaya bahwa mahasiswa hari ini adalah arsitek masa depan peradaban dan negara. Karena masa depan bangsa ada di tangan para aktivis yang bukan hanya pintar beragama atau pintar berilmu, tetapi mampu mengombinasikan keduanya untuk kemaslahan umat dan negara. Jadi, apakah Anda hanya ingin menjadi penonton sejarah atau menjadi arsitek peradaban yang dicita-citakan buku ini? Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta.